Karena kita S3 kan sama-sama Sumatera. Jadi orang komplain pilkada DKI ya sama Pilpres 2019 ini bawa-bawa agama. Jadi dianggap wah ini politik sektarian, politik kadrun, politik kampret ya kan, lawannya cebong. Itu gimana Ustadz menanggapinya? Ustadz? Saya mengajak masyarakat dan jamaah untuk memilih pemimpin yang memperhatikan aspek ibadah, aspek sholat. Dan ketika kita lihat dulu ada wacana seseorang yang bukan orang Bali dan bukan Hindu mau dicalonkan menjadi gubernur Bali, masyarakat Bali juga menolak dengan lembut. Saudara-saudara kita di Bali mengatakan masih ada orang Bali. Lembut. Artinya apa yang dirasakan oleh umat Islam itu dirasakan juga oleh siapapun. Kita tetap menjunjung Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah titik temu perbedaan-perbedaan kita. Tapi di sisi lain, salahkah saya ketika mengajak jamaah untuk memilih pemimpin? Kita tinggal di negara demokrasi, kita bukan monarki, kita bukan teokrasi. Ketika saya mengajak jamaah, saya tidak memaksa jamaah, saya menceritakan itu kepada jamaah. Maka saat itu kita sebenarnya sedang mengamalkan demokrasi Pancasila. Suara terbanyak adalah suara yang menang dengan penuh keadilan dan kesadaran masyarakat untuk memilih. Saya kira itu bagian dari demokrasi, Bang Rafli. Ustadz kemudian secara terang-terangan mendeklarasikan bahwa Ustadz mendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Di Pilkada DKI pasangan Anies Sandiaga Uno. Alasannya kenapa, Tat? Karena kan bisa memecah belah umat, karena Ustadz ini kan milik semua umat Islam gitu ya. Sementara kita tahu di sebelah pasangan yang lain kan juga umat Islam banyak juga. Kenapa, Tat? Pertama, ada yang kita sebut sebagai bingkai kebangsaan. Ukhuwah wataniyah. Bersaudara karena satu bangsa dan setanah air. Bahkan yang lebih besar lagi daripada itu. Kita tidak pernah ganggu bule-bule yang datang ke Riau. Mereka ingin melihat Siak Sri Indrapura, kerajaannya, manuskripnya. Kita hormati mereka sebagai manusia. Namanya ukhuwah insaniyah. Saudara sama-sama satu jenis manusia, saudara kemanusiaan. Diperkecil lagi saudara kebangsaan. Tapi ada lagi yang lebih kecil lagi, saudara satu agama, satu keyakinan. Selama kita tidak menjelekkan orang, selama kita tidak membuli orang, tidak menghinakan orang, kita berbicara tentang masalah bagaimana rahmatan lil alamin. Dan itu adalah bagian dari satu pilihan. Saya sebagai warga negara menunjukkan suara saya dan itu dilindungi, diakui oleh undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya merasa bahwa ini berbeda itu dinamis. Dalam Islam kita diajarkan ada perbedaan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Dalam perbedaan itulah ada simfoni yang begitu indah. Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan kamu ini satu saja semuanya. Walakin liyabluwakum fima atakum. Justru dengan perbedaan kamu itu Allah menguji kamu. Dan sampai hari ini alhamdulillah di tengah perbedaan saya masih tetap berteman baik dengan sahabat-sahabat yang berbeda agama, berbeda partai, berbeda pilihan, bahwa kita ada bully-membuli di internet, ada buzzer, ada macam-macam. Saya kira Bang Rafli juga merasakan itu. Dan saya pikir itu bagian dari dinamika. Bagian dari bunga-bunga dakwah bagi saya. Tat, kalau sudah muncul bully itu bagus, Tat. Artinya berhasil itu kalau kita bikin YouTube channel. Tapi kalau bilang simfoni yang indah tadi itu Bob Tutupoli itu zaman dulu. Tapi yang baru Once. Saya sedang mancing Bang Rafli, masih ingat lagunya atau tidak?
Oh, masih ingat loh. Burung-burung pun bersenyanyi. Oke. Tapi yang Ustadz dukung itu tiba-tiba masuk kabinet, ya kan? Ya. Ini orang bilang kampret ini kehilangan penghulunya. Mohon maaf ya, bahasanya terus terang aja. Lalu kemudian Ustadz nggak kecewa, Tad. Dua hal. Pertama, yang Ustadz dukung kalah, ya, kalahnya 2 kali, Tad. 3 kali bahkan kalahnya kan. Dulu pernah juga nyapres, wapres, ya kan. Lalu kemudian akhirnya masuk kabinet, bagian dari orang bilang, wah, bagian dari kolam cebong. Gimana, Tad? Yang pertama, saya tidak menjadi fans orang, tapi ide dan gagasan. Sehingga saya tidak kecewa karena gagasan akan diperjuangkan oleh siapapun. Yang kedua, bahwa saya tidak berpikir sendiri, tidak berijtihad sendiri. Saya mendengarkan fatwa ulama. Ulama yang zahir, yang melihat dari analisa, ulama yang batin, yang selalu mendapatkan inspirasi, wahyu sudah terputus, tapi mereka mendapat ilham karena kejernihan hati. Mereka yang menyuruh saya. Lalu kemudian ketika saya sampaikan, dengan segala macam konsekuensinya saya terima, lalu kemudian terjadi apa yang terjadi, tidak ada kekecewaan sedikit pun, karena itu adalah yang sudah saya lakukan. Saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan, agar umat tidak menyalahkan saya di masa akan datang, agar saya tidak abu-abu, saya bersikap, saya punya prinsip. Walaupun di balik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal, dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan, dan lain-lainnya. Jadi termasuk juga tidak ada kekecewaan sedikit pun. Dilarang sana sini ya. Berapa kali kan Ustadz dilarang untuk menyampaikan ceramah gitu. Ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3.000 nasi kotak. Tiba-tiba membatalkan 2 jam sebelum tabligh akbar. Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya untuk hari ulang tahun. Dibatalkan seminggu sebelum hari H. Ada yang sudah siap-siap untuk umroh bersama saya 600 orang. Sudah siap tiketnya, sudah siap hotelnya. Dibatalkan. Saya bukan penjahat. Saya bukan tokoh perlawanan mengangkat senjata. Jadi kalau menurut hukum tata negara yang saya terima itu apa sebetulnya, Bang Rafi? Yang diterima itu adalah perlakuan diskriminasi. Diskriminatif itu. Jadi tidak equality before the law. Kan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi no matter Anda dukung 01, 02, perlakuan harus sama, kan mestinya begitu. Tapi memang kalau Ustadz dukung petahana 01, ya memang lebih lancar jalannya. Karena dukung 02 ya BUMN banyak yang batal pastinya ya. Itu memang politisasi BUMN luar biasa. Tapi setelah itu Ustadz sempat ketemu dengan Pak Prabowo nggak? Setelah beliau kalah lalu jadi Menhan, sempat bertemu? Tidak, saya tidak ada kontak, saya tidak ada bertemu. Hanya tetap mendoakan, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak Jokowi pernah ketemu Ustadz sama Presiden? Sampai hari ini belum pernah bertemu, Bang Rafi. Oke, mudah-mudahan ya. Kalau saya pernah bertemu ya. Tahun 2019 ya, Ustadz digadang-gadang, bahkan bukan hanya digadang-gadang, tapi sudah disebut sebagai calon pendamping dari Pak Prabowo Subianto ya. Ustadz sendiri dalam ceramah, waduh, pengawalan saya luar biasa hari ini, seperti pengawalan terhadap calon wakil presiden. Dan bahkan ILC yang saya hadiri juga bicara mengenai memasukkan Ustadz Somad ya sebagai unsur kejut. Waktu itu saya bilang ya, kalau biasa-biasa saja pasti kalah Prabowo. Tapi kalau ada unsur kejutnya, terapi kejutnya, yaitu munculnya Ustadz Abdul Somad, mungkin bisa mengubah peta politik. Tapi kok Ustadz nggak mau, orang lain mau semua itu jadi calon wakil presiden kan, walaupun kalah tapi tetap calon wakil presiden kan.
Kenapa, Tat? Yang pertama, Bang Rafli, saya ini di antara 40 orang dari cucu mbah saya, kakek saya dilarang untuk sekolah umum. Kata kakek saya, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Nanti kalau umurku panjang, aku yang membiayai sekolah dia. Tapi kalau aku mati, nanti kebun kelapa itu yang untuk membiayai sekolah dia. Jadi saya memang dari dulu sekolahnya di madrasah, S1, S2, lanjut lagi, sampai sekarang memang dalam kajian Islam, kajian agama. Dan saya ingin sampai mati saya tetap menjadi ustadz saja. Tetap menjadi guru agama. Nilai diri saya hanya ketika saya bisa menyampaikan hadis, ayat Quran, menjadi imam di surau. Itu saja cita-cita saya, Bang Rafli. Tak lebih daripada itu. Lalu kemudian bahwa terjadi seperti ini, saya anggap itu bagian dari ujian hidup saya. Saya lebih banyak bisa berperan kalau saya menjadi guru agama saja. Guru ngaji saja. Saya kira begitu, Bang Rafli. Wah, luar biasa. Tapi Ustadz pasti tidak tertarik juga masuk partai politik ya? Saya sampai hari ini tidak ada ikut partai, Bang Rafli. Karena ada seorang tokoh pernah mengatakan ke saya, Ustadz Somad, baju partai itu terlalu sempit untuk Ustadz. Jadi saya pikir dengan bahasa yang halus, dia ingin menyampaikan, biarlah saya menjadi milik semua golongan lapisan masyarakat. Yang mau, alhamdulillah. Yang tidak mau, kita tidak paksa orang lain. Dulu memang ada juga dai sejuta umat itu Ustaz. Tapi begitu masuk partai politik, jadi ketua partai politik, nggak nyampe sejuta itu waktu pemilihan umatnya. Ya, setiap orang punya ijtihad, Bang Rafli. Mungkin beliau ijtihadnya begitu, saya ijtihad begini. Tad, kenapa akhirnya harus keluar dari ASN? Kan nggak ada masalah sebenarnya. Kalau memang berpolitik tidak, karena netralitas ASN memang harus. Tapi kan Ustadz juga tidak berpolitik. Kenapa akhirnya harus keluar? Ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, diekspos di depan masyarakat umum, tapi ada hal-hal yang bisa dibicarakan hanya Abdul Somad dan Bang Refli Harun saja. Ya ini berdua jadi, kita. Menimbang kan dan mengingat kita. lebih menimbang dan mengingat, saya pikir lebih selamat saya mengundurkan diri. Dalam Islam ada maslahat, kebaikan, ada mafsadat, negatif. Ketika ketemu antara positif dan negatif, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak negatif lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi saya ambil jalan tengah, saya keluar. Tapi saya paham tuh Ustadz, karena kalau Ustadz tetap jadi ASN kan Ustadz tidak bisa terbang kemana-mana kan. Dalam pengertian terbang itu tidak hanya fisik tapi juga pikiran dan lain sebagainya ya. Kan kalau di ASN ada hal-hal yang mengikat kan, Tad? Gitu. Tad. Boleh saya gantian bertanya ke Bang Rafli? Boleh. Kapan lagi ada Ustadz Abdul Somad nanya saya? Masya Allah. Apa, Tad? Apa, Tad? Ada, saya baca itu tulisan di harian di salah satu web, katanya kata Bang Refli Harun, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, 7B, 7C itu dihapus saja atau dibuang. Itu apa maksudnya, Bang? Bukan, wah itu bacanya nggak lengkap. Jadi pasal 7A, 7B, 7C itu kan bicara mengenai pemberhentian presiden. Jadi presiden itu bisa diberhentikan di tengah jalan. Kalau bahasa Arabnya kan dimakzulkan tetap. Bahasa Inggrisnya impeach ya, impeachment. Itu kalau dia memenuhi 3 kategori. 1, melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap atau tindak pidana berat lainnya. Kedua, melakukan perbuatan tercela. Nah, tercela ini melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, zina. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi syaratnya itu warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, tidak pernah berkhianat terhadap negara, dan mampu secara jasmani dan rohani
sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, itu adalah ayat-ayat konstitusi. Jadi, kalau kita tidak boleh membicarakan ayat-ayat konstitusi itu, misalnya di kampus, ya buang saja ayat itu, kan begitu, Karena kan kita ini gara-garanya di UGM, orang mau bicarakan tentang pemakzulan, tentang pemberhentian presiden dalam kacamata akademik, diancam, bahkan ancamannya pembunuhan, dibilang makar juga. Nah, itu saya katakan, kalau kita tidak boleh ngomong tentang pemberhentian presiden, ya buang saja ayat itu. Begitu, Ini jangan-jangan Ustadz mancing-mancing saya ini. Begitu kronologis. Iya. Jadi sebetulnya ada apa dengan kampus Bang Refli ini? Gimana ceritanya? Sebenarnya kan kampus saya waktu itu, dulu kan saya S1-nya UGM Fakultas Hukum. Itu kan anak-anak CLS itu adalah Constitutional Law Society, mau meluruskan soal wacana impeachment, pemakzulan atau pemberhentian di tengah masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Lalu mereka mau mengundang pakar hukum tata negara dari UII, Profesor Nikmatul Huda, perempuan. Nah, mereka ingin mengatakan apakah bisa soal pandemi ini kemudian dikaitkan dengan pemakzulan presiden. Sebenarnya niatnya bagus, karena kalau saya baca proposalnya atau term of reference-nya, TOR-nya, mereka ingin meluruskan isu-isu seperti itu. Tapi kemudian ada dosen UGM lainnya yang bilang itu makar. Bukan makar jagung, makar bener. Nah, lalu kemudian ada orang, nggak tahu siapa, mengancam. Mengancamnya itu dengan mengatakan akan membunuh, saya tahu keluargamu dan lain sebagainya. Akhirnya ya, karena memperhatikan keselamatan, dihentikan kegiatannya. Gitu, Nah, padahal kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang kebebasan, kalau kebebasan akademik itu kecil, karena kebebasan akademik kan hanya diatur di undang-undang. Kita bicara tentang kebebasan konstitusional yang diatur di konstitusi. Wah, itu pasal 28E ayat 3 dan pasal 28I itu kan mengatur mengenai hak untuk menyampaikan pendapat. Bahkan hak untuk menyatakan pikiran dan hati nurani itu tidak bisa dihalangi dalam kondisi apapun. Jadi memang sah saja. Kalau kita mengatakan kita mau dukung Jokowi, dukung Prabowo, yang penting nggak ganggu orang. Tapi ketika kita menyatakan kita mendukung si A, si B seperti Ustadz, lalu kemudian dilarang sana, dilarang sini, itu nggak fair namanya. Diskriminatif tindakan seperti itu. Nah, begitu, Berarti kita menghadapi orang-orang yang tidak dewasa dalam bernegara, dalam berpikir. Saya nge-tweet itu, saya bilang, pemimpin yang dewasa itu adalah pemimpin kalau yang mendengarkan kritik, dia kemudian akan menjadikannya bahan introspeksi. Entah itu kritik yang membangun maupun yang menjatuhkan sekalipun, kan bermanfaat semua, Tapi kalau pemimpin yang tidak dewasa, mendengar kritik lalu menyiapkan serangan balasan, dianggap penghinaan, dan menyiapkan buzzer dan fans clubnya. Gitu, tapi orang kalau terlalu ketakutan, Bang Refli, paranoid, orang terlalu ketakutan habis nonton film hantu, itu pucuk pisang disangka pocong. Itulah persoalannya. Jadi dua orang ngomong Abdul Somad dengan Refli Harun dibilang sedang merencanakan makar. Padahal kita kan. Tapi Bang Refli tidak takut nanti kalau dituduh makar. Ya, kan saya orang hukum, Ya, saya kan bisa tahu batas-batas di mana orang bisa dikatakan makar dan tidak makar, kan? Sepanjang kita menyatakan sesuatu itu tidak boleh dilarang. Ketika Ruslan Buton mengeluarkan statement pidatonya, apa itu bisa dikatakan makar? Ya, pendapat saya tidak. Jelas tidak. Kenapa? Tadi kan dikatakan orang menyatakan pikiran dan hati nurani itu tidak boleh dilarang. Nah, persoalannya adalah ayat-ayat konstitusi itu, yang saya bilang pasal 28E ayat 3 itu, sering dipatahkan dengan undang-undang ITE. Jadi, undang-undang ITE itu undang-undang karet sekali. Jadi, kalau kita misalnya menyampaikan konten tertentu di media sosial dengan menggunakan
media internet, maka kita bisa dijerat pasal 1 penghinaan, kedua pasal menyebarkan berita bohong. Nah, jadi itu yang menyebabkan kemudian atau menyebarkan kebencian. Jadi 3, kebencian, penghinaan, dan penyebaran berita bohong. Dan itu karet sekali, Tat. Jadi persoalan kita kadang-kadang kita tunduk melihat undang-undang tapi tidak tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kecuali Ruslan Buton itu dia berkonspirasi, mengumpulkan orang, lalu kemudian berpikir bagaimana memecah belah, bagaimana melakukan agitasi, lalu kemudian merebut senjata dan lain sebagainya. Itu baru makar. Gitu. Kerisauan Ruslan Buton itu kan ketika melihat TKA, Bang Rafli. Lalu bangkit semangat patriotisme kebangsaannya. Itu sebenarnya kalau dilihat dari aspek hukum, bagaimana dengan kebebasan TKA yang melampaui batas itu? Jadi kalau kita bicara mengenai TKA, ya, tenaga kerja asing, maka itu kan sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah, kan begitu. Nah, ketika pemerintah mau mengambil kebijakan, ya harusnya dia memperhatikan beragam aspek. Salah satunya aspek kepantasan dan keadilan. Misalnya kan begitu. Kalau pembentukan kebijakan begitu kan, Tat, kita bicara keadilan, kepantasan, ya kan, keterbukaan. Di tengah pandemi COVID-19, di mana kemudian orang kehilangan pekerjaan, kan begitu. Lalu kemudian orang susah makan dan lain sebagainya, loh, malah kita mengimpor tenaga kerja asing. Nah, rasa keadilan orang-orang itulah yang kemudian dia teriakkan tuh, Tat. Begitu. Mungkin kalau negara kita tidak ada unemployment, ya kan, semua orang bekerja, semua orang makmur, ya seperti Jepang zaman dulu, atau seperti Malaysia, dia impor orang lain untuk bekerja di sana, kan kira-kira begitu. Tapi ini kan unemployment-nya banyak betul, yang nganggur juga banyak, yang kehilangan pekerjaan juga banyak, kan begitu. Gitu. Gimana, Tat? Kalau Bang Rafli jadi presiden, apa yang Bang Rafli lakukan terhadap Ruslan Buton? Wah, luar biasa. Ini pertanyaan berat sekali. Saya undang Ruslan Buton, biar dia ngomong di depan saya, mau apa dia. Kan begitu kan? Mantap, daripada dia susah-susah kan? Undang saja Ruslan Buton. Jadi gini, Tat. Kadang-kadang ini porsi ustadz loh, tapi ini kan saya berkontemplasi saja. Saya kadang-kadang heran dengan penguasa, ya, kepemimpin bangsa. Kenapa dia selalu ingin mendengarkan orang-orang yang sepaham, searah dengan dia. Tidak mau mengundang orang-orang yang berbeda pendapat. Kalau orang-orang yang sepaham dan searah kan nggak perlu di treatment lagi, sudah dengan sendirinya. Harusnya kan yang perlu didengarkan adalah orang-orang yang berbeda pendapat. Tapi saya kira dimanapun, Tat, saya mengalami juga, Tat, kan saya juga ya dalam masa tertentu pernah diundang di istana gitu ya. Bahkan saya 4 bulan pernah menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, tapi saya mengundurkan diri setelah itu. Saya merasakan betul kalau pendapat kita sama, teman, kan begitu. Kalau pendapat kita berbeda, dalam tanda kutip lawan. Kira-kira begitu, Tat, ya. Makanya saya bilang memang nggak gampang jadi pemimpin ini ternyata. Berjiwa besar, ya, berlapang dada itu sulitnya minta ampun sepertinya. Gitu. Jadi saya bisa tanya lagi sama Ustaz, atau masih ada pertanyaan? Ini Bang Rafli. Iya. Sekarang ini kalau kita buka media, iya, hampir setiap hari itu saya dapat postingan tentang anti PKI, ketakutan bangkit PKI, segala macam. Ini isu PKI ini sebetulnya memang ingin bangkit ada atau hanya sekedar pemikiran bukan gerakan, atau isu ingin memecah belah kebangsaan? Apa sebetulnya yang terjadi? Pengamatan Bang. Nah, kalau ini agak berat saya menjawabnya, tapi saya ingin menjawab lah. Izinkanlah ya netizen sekalian menjawab. Kita ini sekarang ini sedang dijebak dalam politik bipolarisasi. Jadi kelompok, saya katakan kelompok A dan B aja ya. Kelompok A menggunakan isu-isu yang sama, PKI, ya kan, lalu kemudian macam-macam lah. Kelompok B juga melakukan isu yang sama, khilafah, tadi kan ada khilafah, ya kan, HTI, ya kan, lalu kemudian apalagi kadrun, ya kan, lalu macam-macam. Nah,
Ini yang menurut saya tidak sehat dalam politik kita, Pak Ustadz. Ya, harusnya politik kita jauh lebih cair. Jangan ada bipolarisasi seperti ini. Makanya saya dan teman-teman berjuang agar presidensial threshold itu ditiadakan, Tat. Karena dengan adanya presidensial threshold, tahun 2024 diperkirakan jumlah presiden barangkali 2 lagi saja. Bayangkan, kalau 2 lagi kan cebong dan kampret lagi kan. Satu dibilang keluar lagi. Iya, satu dibilang pengikut PKI, satu dibilang pengikut khilafah. Jadi kita tidak produktif sebagai bangsa. Nah, kalau misalnya presidensial threshold itu dihilangkan dan semua partai politik bisa mencalonkan presiden, saya berharap 5-6 pasangan calon misalnya. Di situ ada Anies Baswedan, di situ ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Abdul Somad, ya kan? Lalu kemudian Hovifah. Kalau kan kalau dari Sumatera cukup satu aja, Dr. Refli Harun aja. Saya modalnya nggak ada. Modal itu ada 2. Pertama modal uang, dia pengusaha. Kedua dia modal kiai. Saya dua-duanya saya nggak punya. Nanti kita disuruh ceramah pula. Pertama diceramah disuruh jadi imam kan, disuruh baca ayat-ayat panjang. Matilah kita. Jadi Imam Zuhur aja dulu, Bang. Imam Zuhur aja dulu. Saya kalau Imam Zuhur, Imam Asar berani. Imam subuh, maghrib, isya berani juga. Cuma makmumnya cuma keluarga doang, anak dan istri. Itu namanya imam new normal, Bang. New normal. Jadi Bang, ya, kita silakan. Yang menambah kecurigaan orang ini seolah-olah benar tentang masalah TAP MPRS nomor 27 1966 tentang larangan PKI itu tidak 25. Masuk dalam draft. Tidak masuk dalam draft RUU haluan ideologi Pancasila. Gimana 25. Ceritanya nih, Bang? 25 itu. Nomor 25. 25. Ya. Nomor 25. Ya, kalau itu, Tat, saya termasuk orang yang tidak mendukung adanya undang-undang haluan ideologi Pancasila. Satu. Saya juga tidak mendukung adanya lembaga seperti BPIP. Karena sejarah kita, Tat, kalau Pancasila sudah dibajak oleh negara, captured by the state, ya kan? Itu biasanya jadi alat gebuk, Tat. Zaman Orde Baru begitu, zaman Orde Lama begitu. Ya kan? Zaman Orde Lama Bung Karno, siapa yang tidak percaya sama Nasakom digebuk, gitu, kira-kira begitu. Dan biasanya itu orang-orang Masyumi itu yang kena gebuk itu biasanya kan? Orang-orang Sumatera itu. Zaman Orde Baru juga begitu, Tat. Orang yang tidak setuju dengan Pak Harto akan digebuk, berarti bertentangan dengan Pancasila. Kalau Louis XIV di Prancis kan l'État c'est moi, negara adalah saya, Pancasila adalah saya. Makanya saya bilang, waduh gak setuju, karena Pancasila itu tidak hanya ideologi. Terminologi ideologi pun banyak ditentang orang juga. Tapi Pancasila itu dia falsafah negara, dia juga dasar negara, dia juga alat filter bagi kehidupan kita untuk menyerap nilai-nilai asing yang kompatibel atau tidak misalnya. Jadi kalau misalnya menjadikan dia cuma ideologi negara, state ideology, maka dia menjadi alat represi, menjadi alat gebuk, karena ideologi itu punya negara yang tidak setuju dengan negara, which is kadang-kadang dianggap pemerintah, maka dia bisa digebuk. Makanya saya tidak setuju, kalau ada undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Lagi pula, Pancasila itu kan sumber dari segala sumber hukum. Kalau sumber dari segala sumber hukum itu derajatnya paling tinggi, lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Karena dia mengilhami pembentukan undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang sampai ke bawahnya. Lah, kalau dia dijadikan undang-undang, turun derajatnya. Seperti Ustadz Abdul Somad sudah menasional, suruh pulang ke kampung. Begitu, Tat. Jadi sebetulnya kalau dibaca arahnya, apa yang diinginkan dari RUU haluan ideologi dan BPIP itu, Bang? Kemana arahnya? Ya, kalau saya mau frankly speaking begini. Kita ini kan dalam politik Indonesia ini ada persaingan yang memang tidak bisa kita hindari antara kelompok-kelompok nasionalis, so-called gitu ya, dan kelompok-kelompok Islam.
tahun 55 persaingan itu keras sekali kan. Masyumi NU misalnya masih bisa menempati 4 besar. Jadi ada Masyumi, ada PKI, ya kan? Masyumi dulu, Masyumi, PNI, NU, PKI waktu itu kan. Nah, tetapi sejak pemilu Orde Baru kan kekuatan Islam kan relatif lebur. Dilebur menjadi P3 dan P3 dikerdilkan. Zaman reformasi, partai-partai Islam atau berbasis masa Islam udah nggak laku. Sorry to say ya. Jadi kita pemilu terakhir saja, nomor satunya PDIP, nomor duanya Gerindra kalau berdasarkan suara, nomor tiganya Golkar, nomor empatnya Nasdem, ya kan? Lalu kemudian partai seperti PKS ya hanya nomor 6 kalau tidak salah ya. Jadi memang P3 nomor buncit ya, yang dari yang lolos parliamentary threshold. Jadi itu menunjukkan gejala Islam formal di dalam formal politik itu tidak terlalu laku lagi. Tetapi kan masalahnya tetap saja dia menjadi sebuah kekuatan yang selalu diperhitungkan Ustadz ya. Ya, misalnya suatu waktu bisa muncul pilkada DKI, contohnya misalnya Anies kan bukan orang yang berpartai, tapi kemudian bisa didukung. Kemudian kemarin, Pilpres kemarin juga begitu. Dan itu lintas partai dan lintas pemimpin, ya kan? Ada pemimpin informalnya juga, namanya Ustadz Abdul Somad. Jadi dengan adanya undang-undang haluan ideologi Pancasila itu mungkin ya, artinya barangkali menginginkan bahwa ada hegemoni satu kelompok. Nah makanya saya katakan Pancasila itu seperti RCTI harusnya kan, milik bersama kebanggaan bangsa. Dia tidak boleh diklaim sebagai milik satu kelompok, milik tokoh tertentu. Tapi dimarahin kan. Saya bilang Pancasila lahir bukan pada tanggal 1 Juni saja marah orang. Karena sebelum jadi Pancasila pada tanggal 18 Agustus, itu kan sempat melalui tim kecil, lalu ada Piagam Jakarta, kan begitu. Lalu kemudian teman-teman Bapak pendiri bangsa dari Indonesia Timur tidak setuju dengan kata-kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, lalu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, kan begitu. Yeah. Barulah jadi Pancasila 18 Agustus. Karena itu saya katakan Pancasila itu adalah sinkretisme pemikiran, perpaduan pikir, olah pikir bapak-bapak bangsa dan ibu-ibu bangsa, di mana Bung Karno memiliki menanam saham terbesar, ya kan? Kira-kira begitu. Jadi kalau rapat umum pemegang saham, mungkin dia bisa memecat komisaris dan direksi. Tetapi itu pun marah orangnya kan. Nah, jadi ya tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Karena kalau dia identik dengan partai tertentu atau tokoh tertentu, maka political advantage-nya untuk partai tertentu atau tokoh tertentu itu saja dan pengikut-pengikutnya. Nah ini tidak menguntungkan kelompok lain, tak? Karena itu Pancasila tidak boleh captured by the state. Harus menjadi apa? Garis hidup milik bersama semua. Kita, milik semua. Gitu, ya. Tak? Gitu. Bang Rafli pernah diangkat Pak Mahfud menjadi ketua tim anti mafia di Mahkamah Konstitusi. Iya. Bagaimana angin kencang di atas itu? Bagaimana rasanya, Bang Rafli? Waduh, jadi gara-garanya begini, Tan. Saya ini pernah menjadi staf ahli di MK. Jadi ketika MK berdiri tahun 2003, Pak Jimli sebagai ketua MK menginginkan merekrut orang-orang cerdas. Mungkin dianggap cerdas juga kan begitu. Lalu kemudian diangkatlah kita sebagai staf ahli. Ada yang bilang nomenklaturnya beda-beda, kadang-kadang asisten hakim, kadang-kadang staf ahli. Nah, itu sampai 2007 akhir. Jadi 2007 akhir karena saya bandel terus kerjanya, protes terus ya kan. Akhirnya kontrak tak diperpanjang, semua staf ahli dilepaskan semua, kan begitu kira-kira. Ya ada sejarahnya panjang lah kira-kira begitu. Namanya orang melawan terus itu kan dimanapun bersuara terus, itu masalahnya. Nah, lalu kemudian tahun 2008 saya berkegiatan di lembaga yang namanya CETRO, Center for Electoral Reform. Jeda 1 tahun, saya kemudian beracara di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009. Jadilah saya lawyer pilkada kan.
Lumayan, alhamdulillah rezekinya lumayan. Kalau tidak ada lawyer-lawyer pilkada begitu, zooming sama Ustadz Abdul Somad ya nggak susah juga. Lalu kemudian saya menemukan fenomena, waduh, ini sepertinya nggak benar nih putusan-putusan MK kan. Saya adukan waktu itu ke Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud malah dibenturkan saya ke Akil Mukhtar kan. Nah, begitu saya mendapatkan lagi informasi, saya nggak mau lagi ngadu. Nah, cuma waktu itu ada pernyataan Pak Mahfud bahwa MK bersih 100% katanya. Saya nulis di Kompas, MK masih bersih dalam tanda tanya. Saya waktu itu mengatakan ya jangan terlalu yakin lah. Kalau tidak ada asap, kalau tidak ada api, tidak mungkin ada asap, kan begitu. Jadi bentuklah tim investigasi. Betul, dia bentuk tim investigasi. Waktu itu saya ketuanya, anggotanya Anan Buyung Nasution, Bambang Harimurti, lalu kemudian Saldi Isra, teman kita dari Sumatera Barat, dan Bambang Wijoyanto. Dan kita mengindikasikan keterlibatan Akil Mukhtar pada waktu itu. Cuma jangankan tim swasta begitu yang dikasih kerja sebulan, KPK saja yang dibentuk bertahun-tahun, mencari Harun Masiku aja susahnya minta ampun. Di mana itu orang kan kita tidak tahu nih Harun Masiku itu, entah masih hidup atau sudah di alam barzah, kita nggak tahu, alam baka kita nggak tahu juga. Nah, karena itulah kemudian akhirnya ya kita laporkan. Cuma waktu itu serangan baliknya ke saya, Tat, karena saya malah diadukan melakukan percobaan penyuapan kan begitu, malah saya, karena itu kan pengaduan dari klien saya kalau dia diperas. Baru 3 tahun kemudian kebenaran itu terungkap. Ketika Akil Mukhtar pada tanggal 2 Oktober 2013, 3 tahun kemudian ditangkap oleh KPK karena menerima suap dari Bupati terpilih Gunung Mas yang sekarang sudah meninggal di dalam penjara. Meninggal dia. Jadi begitu, Tat, ceritanya. Jadi ya sooner or later yang namanya kebenaran itu akan terungkap juga. Begitu, Tat. Gitu. Masya Allah. Ini Bang Rafli sekarang jadi YouTuber. Gimana cerita kronologisnya? Saya terus terang senang. Senangnya maka masyarakat punya pilihan. Tidak hanya konten-konten yang tidak mendidik itu insya Allah lewat. Bergizi, berkualitas. Motivasi awalnya gimana? Nah, motivasinya ini motivasi yang insya Allah motivasi baik, Pak, ya, bukan motivasi kekuasaan, bukan motivasi yang lain. Saya ini pernah bekerja di media massa 8 tahun, Pak. Lalu kemudian sering diundang oleh televisi untuk memberikan pendapat-pendapat. Di ILC kita pernah ketemu, Tat, sekali, Tat, ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa kalau kita rely on, tergantung dengan media, akan susah, Tat. Pertama, kita nunggu diundang, kan begitu. Kedua, kadang-kadang saya katakan dia punya 3 kredo yang namanya TV itu. Pertama adalah restriksi. Jadi pasti ada pembatasan-pembatasan. Tolong dong jangan ngomong ini ya, kira-kira begitu ya. Kalau sudah. Kedua, itu distribusi, pengertiannya wah ini harus laku kan. Kemudian ketiga, durasi. Baru ngomong sebentar saja. Oh, durasi. Ini Ustaz nggak ada durasi kan? Jadi pusing kepala kita kan. Nah, dengan media YouTube ini saya bisa mengemukakan ide gagasan secara komprehensif tanpa dibatasi macam-macam. Durasi tak terbatas, restriksi itu tergantung kita, self censorship. Yang penting 2 hal kalau saya tahu. 1, jangan sara. Yang kedua, jangan menyerang personal life orang. Nah, dan juga saya tidak berpikir soal distribusi. Mau ditonton orang, alhamdulillah. Tidak ditonton, kita sebarkan.